Kita udah belajar saudara mengenai bagaimana menjalani hidup sebagai orang Kristen yang di mana kita merasa berhutang ya. Harus merasa berhutang. Kenapa harus merasa berhutang? Ya karena kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan darah Kristus itu darah yang amat sangat mahal, bahkan tak ternilai harganya dan tak terbayarkan oleh apapun. Sehingga rasa berhutang ini enggak pernah habis, tidak akan habis-habisnya bagi orang percaya. Dan orang yang punya rasa berhutang ini tentunya kalau orang ini sadar kewajibannya, tentunya punya beban untuk harus bayar hutang. Tapi bayar hutang yang tak terbayarkan. Nah, itu bagaimana? Bagaimana sikap kita? Bayar hutang yang tak terbayarkan. Ya, berarti seluruh hidupnya itu udah istilahnya hidup untuk terbeban untuk membayar rasa berhutang ini. Terus-menerus seluruh hidup, tidak pernah selesai. Makanya ya rasa berhutang ini kan diungkapkan dengan apa? Diungkapkan dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa bagi kita, jadi rasa bersyukurnya itu tak habis-habisnya. Ya, dan ini seharusnya keluar dari hati seseorang yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Rasa bersyukurnya itu tak habis-habisnya. Hari demi hari. Bukan makin lama makin luntur dan makin lama makin melupakan kasih karunia Tuhan dan tidak mempedulikan dan makin lama makin meninggalkan prinsip-prinsip anugerah Tuhan ini dan hanya mengandalkan diri sendiri. Nah, itu jelas bukan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya pimpinan Roh Kudus itu menghantar saudara dan saya untuk hari demi hari makin belajar bersyukur, dan tidak pernah habis-habisnya bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang sadar dirinya sudah ditebus oleh darah yang mahal dan punya rasa berhutang yang tak habis-habisnya. Dan rasa bersyukur itu diwujudkan dengan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Ya, jadi ini juga bukan suatu pemaksaan, ini bukan suatu suatu indoktrinasi ya, tapi ini adalah suatu pekerjaan Roh Kudus yang muncul dari hati yang diperbarui terus-menerus. Jadi bukan paksaan dan bukan terpaksa dan bukan beban yang berat, tapi dilaksanakan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ya, itu seharusnya. Jadi nggak ada orang jadi Kristen itu terpaksa. Orang jadi Kristen itu lalu beban begitu berat sekali, rasa berhutang yang begitu berat sehingga menyiksa hidupnya dia begitu ya. Tidak demikian. Meskipun anak Tuhan banyak menderita dan banyak menanggung macam-macam siksaan, fitnahan, perlakuan-perlakuan yang tidak adil dan sebagainya. Banyak, bahkan sampai menjadi martir, mati bagi salib Kristus. Menderita memang, tapi itu tidak pernah dilakukan dengan rasa itu tadi, rasa berat hati atau wah ini saya sebetulnya nggak suka, tapi terpaksa saya harus lakukan. Nah itu nggak akan.
Karena apa? Yaitu tadi rasa berhutang yang besar. Bahkan kalau saya boleh mati demi Kristus, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan itu memang ganjil bagi orang-orang yang nggak mengerti kasih Kristus. Kok ada orang yang mau mati demi Kristus? Itu kan dianggap mati konyol. Ya, buat apa mati demi Kristus itu? Ya. Tapi bagi orang yang mengenal kasih karunia Tuhan, ya itu justru mati demi Kristus itu bukan hal istimewa, itu hal normal. Itu hal normal. Ya, saya harap saudara perhatikan ini. Saya tidak mengatakan itu hal luar biasa, tapi hal normal. Seharusnya lah orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal menyadari bahwa hidupnya adalah bagi Kristus dan mati bagi Kristus, hidup bagi Kristus. Itu bukan hal yang amat sangat spektakuler, itu justru yang normalnya begitu. Ya, puji Tuhan untuk kebenaran ini. Dan saya mau mulai dengan menjawab pertanyaan khususnya dari Bapak Elia yang sudah mungkin berkali-kali pertanyaannya belum sempat dijawab. Dan sekarang saya mau jawab untuk Pak Elia ini. Ya. Ini pertanyaannya. Saya mulai dari pertanyaan ini. Saya sering gregetan dan terganggu pada saat seseorang berdoa syafaat dan kata-kata doanya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada yang mendengarkan doanya. Dia mengulang lagi khotbahnya, dia pengumuman, dia kata-kata keras kepada sesamanya. Bagaimana Pak melihat fenomena ini? Terima kasih. Ya, memang mungkin ada orang yang waktu doa dia berkhotbah ya. Atau dia ngotbahi pendengar waktu berdoa. Padahal berdoa itu kan bercakap-cakap kepada Tuhan. Jadi doa itu bukan khotbah. Cuma ada tapinya ya, saya mau menjelaskan ke teman-teman dan termasuk Pak Elia ini. Jadi ada doa yang memang untuk pribadi. Ya, doa pribadi maksudnya sendirian, saya berdoa sendirian, dan ada doa dalam forum yang dengan pendengar audiensnya. Nah, itu memang pasti harus berbeda. Nggak mungkin doa pribadi diucapkan di hadapan audiens dan doa untuk audiens diucapkan untuk pribadi, itu tentunya tidak demikian. Jadi begini, esensi doa itu untuk yang di hadapan audiens atau di hadapan orang banyak. Saya berarti berdoa itu bersama-sama dengan audiens, ya, bersama-sama dengan jemaat saya berdoa itu. Jadi dengan demikian waktu kita berdoa, kita itu juga bukan berdoa untuk kepentingan individuku secara pribadi, tetapi doa untuk kepentingan seluruh jemaat. Ya, atau berkaitan lah, kalau tidak dikatakan berkepentingan, tapi berkaitan dengan jemaat yang mendengarkan. Jadi itu mirip seperti imam yang mewakili manusia datang kepada Tuhan. Dan imam yang mewakili manusia datang kepada Tuhan itu yang
mengucapkan kata-kata yang mewakili seluruh jemaat kepada Tuhan. Dan mungkin dalam kalimat-kalimatnya ada memang kalimat-kalimat penyesalan, ya, penyesalan daripada seluruh umat, pengakuan dosa daripada seluruh umat. Lalu juga dalam doa itu bisa mengungkapkan juga janji-janji Tuhan atau firman Tuhan yang pernah dinyatakan kepada umatnya, itu sebagai refleksi diri. Firman Tuhan itu sebagai refleksi diri, ya, sebagai satu koreksi diri dari firman Tuhan yang telah diungkapkan. Nah, jadi memang isi doa itu bisa bermacam-macam. Tujuannya memang sebetulnya bukan khotbah, tapi tujuannya adalah bersama-sama mengajak jemaat untuk menyadari kita ini semua orang yang nggak layak di hadapan Allah dan mau datang kepada Tuhan. Dan kita kalau bisa datang kepada Tuhan itu hanya karena anugerahnya. Dan kalau kita punya masa depan itu hanya karena janji-janjinya. Nah, itu seringkali diungkapkan melalui doa-doa dalam Mazmur, doanya Musa, ya, waktu mewakili jemaat datang kepada Tuhan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu banyak di Mazmur, di apa ini, di kitab-kitab Pentateuch, ya, 5 kitab Musa itu ada contoh-contoh bagaimana doa yang mewakili umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Jadi bisa juga kesannya seperti khotbah, tapi tidak boleh doa itu terus kayak mau ya memang mau menggantikan khotbah, itu memang bukan, ya, doa tetap bukan khotbah. Ya, saya pikir itu aja. Lalu yang berikutnya, pertanyaan berikutnya tadi Pak mengatakan jiwa yang tidak tenang dan terus digelisahkan untuk bertemu Kristus. Bagaimana mengatakan kepada diri sendiri agar kita tidak terjerat dalam ekses fatalisme saat menjalani faham hanya karena anugerah, dan bagaimana kita berkata kepada diri sendiri agar kita tidak terjebak aku dan aku yang enjoy dalam kebenaran kita sendiri itu, Pak. Apakah sarannya efektif untuk kita bisa tetap dalam keadaan saran itu dalam mengantisipasi 2 jebakan itu, Pak? Ya, jadi merasa tenang dan merasa bersalah di dalam kita datang kepada Tuhan. Ya, mungkin Pak Elia sendiri silakan deh menjelaskan masuk pertanyaan ini. Saya agak nggak jelas fokus pertanyaannya yang mana ya. Silakan Pak Elia. Mana ini Pak Elianya kok menghilang ini? Atau saya jawab dulu yang lain. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau di semua ini ada jebakan seperti yang Pak uraikan, bahkan jebakan atas diri sendiri. Apakah itu akan membuat atau suatu pemikiran, ya kalau begitu saya enggak usah berbuat kebaikan dong, Pak. Nah, ini yang lalu ya. Yang minggu lalu dalam katekismus SDPR kan kita menekankan semua karena anugerahnya, dan kita juga bukan yang terutama itu adalah hati yang diubahkan dan bukan bentuk-bentuk perbuatan lahiriah yang menjadi hal utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, jadi itu saya mau jelaskan bahwa
kita bukan lalu akhirnya kalau menekankan hati, lalu tidak menekankan perbuatan baik. Jadi ada orang bilang yang penting kan hatinya, perbuatannya nggak penting. Nah itu juga salah. Karena apa? Karena hati yang diubahkan, itu saya sudah tekankan ya, yang lalu hati yang diubahkan itu pasti berdampak kepada perbuatan. Jadi tidak mungkin orang yang hatinya diubahkan oleh Tuhan, lalu perbuatannya nggak sesuai dengan hati yang diubahkan oleh Tuhan, itu impossible. Makanya Tuhan selalu bilang, pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Nah, itu sudah ilustrasi yang amat sangat jelas. Ya, pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Ya, ada pohon yang mengeluarkan buah mangga tapi rasanya kecut terus. Ya, biarpun sampai matang tetap kecut, enggak enak, asam atau bagaimana, pokoknya enggak enak lah. Nah, itu pohonnya enggak baik. Tapi kalau pohon itu baik, pasti mengeluarkan buah-buah mangga yang waduh, enak sekali, luar biasa dan sebagainya. Nah, itu. Jadi tidak ada orang yang hatinya diubahkan Tuhan, lalu perbuatannya kacau balau yang tidak sesuai dengan hati yang diubahkan Tuhan itu. Ya, dalam pemikiran diubahkan itu kan bukan malu dirinya sempurna, enggak. Justru diubahkan. Itu yang saya pernah bilang, dinormalkan kesadarannya. Bahwa dia ini orang yang enggak layak, orang yang enggak pantas sama Tuhan. Atau orang yang di mata Tuhan orang yang sepatutnya dibinasakan, tapi Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Nah, wujudnya apa? Wujudnya tadi saya bilang itu pengucapan syukur kepada Allah. Jadi bukan hidup males-malesan, lalu pasrah bongkoan, ya terserah Tuhan lah, saya hanya duduk-duduk aja menunggu apa yang Tuhan mau berbuat. Nah itu tidak mungkin jadi fatalisme seperti itu. Makanya Rasul Paulus juga bilang orang yang menyadari kasih karunia Allah itu tidak membuat orang itu tambah malas. Tapi orang yang menyadari kasih karunia Allah itu akan lebih giat lagi bekerja buat Tuhan. Karena itu tadi, ini semua kasih karunia. Jadi bukan tambah malas, tapi rasa bersyukur yang amat besar. Dan rasa bersyukur yang amat besar itu akan ditampilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan rasa bersyukur yang amat besar itu. Oke, ini Pak Elia udah masuk. Silakan Pak Elia mengungkapkan ini pertanyaannya. Mic-nya belum muncul. Oh iya, terima kasih. Saya punya satu kebiasaan untuk mencoba kembali back to the track. Kepada pertama kali saya mendengarkan Pak Andi adalah di streaming. Jadi supaya saya mengekang, supaya tidak terlalu banyak terlibat. Ternyata Pak mengundang saya masuk, buru-buru saya masuk. Begini Pak, kita kan sudah sangat paham dengan difahamkan lah tentunya, karena kalimat itu semua harus kalimat pasif, itu saya sudah menjadi rema Pak. Dan seringkali dalam pendengaran pembicaraan interaksi saya dengan siapapun ada kalimat aktif yang Armenian, begitu ya, tanda kutip. Nah, itu yang menjadi satu kendala bagi saya. Pada saat kita mau mengkoreksi tanda kutip, meluruskan tanda kutip, itu akan terjebak kepada aku dan aku gitu loh Pak. Nah, itu bagaimana mengatain pada alam bawah sadar kita, untuk saran apa yang Pak bisa berikan supaya
kita bisa menjadi satu barometer Oke. bahwa bukan aku yang keluar gitu loh Pak. Itu satu, nanti fatalisme yang kedua Pak. Thank you. Oke. Kalau saya menghadapi masalah aku ini, saya dapat tuntunannya. Tuntunannya begini. Akuilah dirimu bahwa kamu ini memang orang yang suka meninggikan keakuan. Ya itu aja. Mulai dari pengakuan. Jadi cara menghandle keakuan kita adalah dengan pengakuan bahwa aku orangnya memang orang yang penuh dengan keakuan. Ya, jadi dengan keberadaan saya yang penuh dengan keakuan ini, saya siap untuk dikoreksi atau diubahkan oleh Tuhan, atau bahkan ditegur oleh sesama saya dengan kondisi keakuan saya. Artinya begini, jadi orang yang menyadari dirinya memang punya keakuan itu kan berarti orang yang menyadari dirinya masih ada kelemahan, masih ada kekurangan, kelemahan. Sehingga orang yang menyadari dirinya punya kekurangan dan kelemahan itu ya siap untuk dikoreksi. Menurut saya itu langkah yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita. Daripada jadi orang yang tidak menyadari keakuannya. Dan merasa dirinya sudah tidak punya keakuan. Wah, itu lebih mengerikan lagi. Orang yang merasa akunya udah nggak ada. Nah, itu kalau tidak salah, ya maaf, saya dulu kan pernah belajar juga ajarannya Watchman ini. Nah, itu Watchman itu malah mengajarkan akumu itu sudah tidak ada. Yang ada pada dirimu itu bukan aku, tapi Kristus. Nah, dia pakai ayat itu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi aku sudah tidak ada. Nah, itu akan terjebak pada pembohongan diri bahwa aku sudah tidak ada. Yang ada pada diriku hanya Kristus. Akunya sudah hilang. Nah, itu kan kondisi pembohongan diri. Wong akunya ini masih terus bercokol kok bilang tidak ada. Ya, kamu bilang tidak ada, aku itu tidak ada, itu kamu sudah dibohongi iblis. Kalau akumu itu tidak ada. Ya, justru Alkitab bilang kamu harus mengaku dosamu senantiasa. Nah, itu bagi saya poin yang sangat penting untuk kita belajar diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya orang yang hatinya disiapkan diubahkan oleh Tuhan itu orang yang justru disadarkan dirinya nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang merasa dirinya layak terus, nah itu malah bahaya. Itu justru tidak akan dikondisikan untuk siap dibentuk. Ya, oke. Itu Pak Elia. Yang kedua Pak, kalau kita sudah punya kesadaran tentang kelemahan egosentris kita, aku bersyukur kalau kita sadar Pak, dan bisa mengantisipasi. Kalau kebablasan Pak, begini, kebablasannya, aku itu kamu tuh mau menonjolkan diri, kamu tuh begini, lebih baik kamu diam saja, dan akhirnya menjadi fatalis. Bagaimana mengantisipasi dilema ini Pak? Thank you. Oke. Ya, terima kasih buat pertanyaannya yang bagus-bagus ini. Jadi bagaimana kalau ekstrimnya akhirnya daripada aku menonjolkan diri, ya aku diam aja. Aku tidak mau
menonjolkan diri, aku tidak mau menunjukkan diriku hebat, aku lebih baik diam aja, atau aku di belakang layar saja. Nah, itu kan banyak orang yang bilang, ya aku ini orang yang sederhana dan aku ini orang yang hanya di belakang layar saja, tidak mau menonjolkan diri dan sebagainya. Nah, bagi saya kita ini lebih baik apa adanya gitu loh. Apa adanya maksudnya jangan ekstrem kiri, jangan ekstrem kanan. Ya, ekstrem kirinya kan tadi nggak sadar kalau dirinya orang berdosa, ya kan. Lalu merasa diri hebat, luar biasa, berjasa, apa segala macam. Ya, enggak menyadari kalau masih punya keakuan dan sebagainya. Tapi yang satu lagi, karena takut berdosa atau takut sombong atau takut keakuannya makin gede, ya lebih baik aku enggak usah ikut-ikut apa-apa. Ya, aku pasif aja, aku enggak usah muncul dan sebagainya. Nah, ini juga bentuk kesombongan yang istilahnya kelihatannya lebih rohani dari yang tadi. Ya, tapi apa motivasinya dia tidak mau menonjolkan diri? Apa motivasinya dia tidak mau keakuannya dinampakkan? Ya, itu berarti kan dosa yang disembunyikan. Maksudnya dosa yang tidak mau ditampilkan, dosa yang tidak mau kelihatan menonjol. Tapi ya tetap aja, namanya manusia itu, dia apapun yang dia lakukan, ya tetap sombong juga. Ada sombong yang mudah dilihat dan ditelanjangi. Ada sombong yang tersembunyi atau terbungkus dengan tindakan-tindakan yang kelihatannya kerendahan hati. Tapi ya sama juga sombong. Maksudnya dia kan mau dilihat orang rendah hati gitu loh. Nah, mau dilihat orang rendah hati ya berarti kan tidak mau dilihat orang sombong kan. Ya itu juga orang sombong juga. Artinya menurut saya itu apa adanya lah. Kita lebih baik ya saya ya seperti ini gitu loh. Saya ini orang sombong, saya ini orang yang suka memegahkan diri. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengingatkan saya untuk saya menyadari kesombongan saya dan saya mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan saya juga mau siap dikoreksi oleh Tuhan. Jadi kalau kita tampil-tampil itu tujuannya hanya untuk supaya dipuji orang, ya itu kan salah juga kan. Tapi kalau kita tidak mau tampil untuk orang tidak memuji saya, tapi untuk orang mungkin nanti melihat saya orang yang rendah hati yang tidak mau tampil, ya sama aja bohong. Ya toh. Ya pokoknya tindakan apapun tuh kita ya sombong lah. Menurut saya ya bagaimana mengatasi ini? Ya kalau mau bicara ya bicara saja. Kalau misalnya bicara saya terlalu banyak lalu menghalangi orang lain mau berbicara, ya saya menahan diri. Kan gitu. Nah, masalah itu bagi saya simple-simple aja ya. Jangan ekstrem kiri, ekstrem kanan, jangan seolah-olah saya ini tidak mau dosa kiri, tidak mau dosa kanan, ya terus saya mau juga jalan suci menurut saya. Nah, jalan suci yang menurut kita itu pun juga nggak benar. Kenapa? Karena sebetulnya pembentukan itu kan dari Tuhan. Pembentukan itu bukan hasil pekerjaan saya. Pembentukan itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus.
Jadi nanti Tuhan itu menghajar kita, mendidik kita, mengoreksi kita, menegur kita dengan mungkin dikasih masalah hidup atau dikasih problema, dikasih mungkin juga apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah musibah, entah apa, ya itu semua bisa terjadi untuk pembentukan bagi kita. Ya, jadi jalani aja. Menurut saya kita berjalan di dalam anugerah Tuhan, ya sudah apa adanya tadi itu. Ya, itu dari saya. Terima kasih Pak Andi. Saya ingin menyimpulkan sedikit tentang topik yang ini. Yes. Berarti kita berjalan saja apa adanya, minta bimbingan Tuhan. Tuhan akan menggelisahkan kita dalam kesadaran yang Dia berikan kan gitu ya. Apakah Yes. saya ini mau menonjol ataukah saya ini pura-pura tidak mau menonjol tapi ada motivasi yang tidak benar kan begitu. Satu Pak tentang doa Pak. Ini dilema yang belum selesai bagi saya. Seringkali kita mendengar doa itu terkadangnya kita kan tidak ada tahu pengumuman. Di dalam doa kita mendengar sebuah pengumuman bahwa bla bla bla, kita kan jadi tahu. Nah, bagaimana kita merespon pendengaran kita tentang doa yang sebetulnya untuk Tuhan, tetapi doa berjemaat yang mewakili jemaat, yang akhirnya kita tahu, apalagi tahu kasus kesalahan saudara-saudara seiman kita. Atau yang lebih ekstrim, Pak, dalam doa dia marahin orang itu, bagaimana kita bersikap pada diri kita sendiri dan bersikap kepada si pembaca doa atau pendoa itu. Thank you Pak, setelah ini saya akan live. Thank you. Ya mungkin ini Pak Elia ini sering gregetan ini kalau dengar doa-doa yang pidato itu. Ya kalau saya sih dengar doa-doa seperti itu ya, saya maklumi aja sih. Maklumi dalam arti ya orang ini mungkin masih belum belajar berdoa yang benar gitu. Tidak apa-apa, ya itu pun proses dalam hidupnya dia. Kan mungkin dia masih merasa dirinya, wah kalau tampil dalam doa itu bagaimana gitu loh. Ya, dia sepertinya menjadi orang yang ya mewakili Tuhan lah untuk menghakimi atau memarahi orang dan sebagainya. Ya bagi saya ya orang ini gini lah, kita tahu, misalnya kita tahu level rohani seseorang dari bagaimana dia berdoa. Kalau seperti itu bagaimana? Ya mungkin Tuhan sedang membentuk dia. Tuhan sedang nanti Tuhan akan mengajar dia bagaimana berdoa yang benar. Ya bagi saya itu aja. Itu bagian Tuhan nanti mendidik dia. Atau kalau dia itu anak didik saya setelah dia berdoa apa-apa itu nanti saya kasih tahu dia. Ya, kamu kalau berdoa itu mestinya gini. Atau saya sampaikan itu di dalam forum pembahasan seperti sekarang ini tentang topik doa. Bagaimana doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, itu saya bahas. Ya, ada model-model doa yang pidato, doa yang khotbah, doa yang menonjolkan diri, atau doa yang nyindir-nyindir orang gitu kan. Nah, itu. Ya, itu nanti lama-lama mungkin baru sadar, oh ya, saya kalau doa enggak boleh seperti itu ya. Sama seperti orang khotbah juga. Ada orang khotbah itu tujuannya nyindir-nyindir orang. Saya nggak suka sama si A. Lalu dalam khotbah saya nggak nyebut nama si A, tapi saya nyindir-nyindir dia dalam khotbah saya. Nah itu sebetulnya juga nggak boleh. Khotbah itu bukan untuk
nyindir orang ya, tapi khotbah itu adalah ya bagaimana firman Tuhan boleh disampaikan tanpa a priori dan tanpa menghakimi orang. Saya betul-betul mau memberitakan firman ini untuk jemaat boleh dibangunkan oleh firman. Tapi bisa juga saya ini tidak punya motivasi apa-apa untuk menyindir orang, tapi ternyata jemaat saya terasa kesindir. Ya ada, saya pernah itu, saya khotbah lalu jemaat merasa kesindir, lalu marah-marah, lalu keluar dari kebaktian waktu saya khotbah, keluar katanya. Saya tanya, loh, kenapa kok kamu tadi keluar? Saya sedang khotbah kok kamu keluar. Iya, Bapak kan menyinggung saya. Padahal saya tidak punya maksud menyinggung dia sama sekali. Saya bilang, sungguh dengan sejujurnya saya bilang, saya tidak ada maksud menyindir kamu. Saya khotbah itu kan istilahnya menjelaskan apa maksud firman. Nah, kalau orang kesindir itu jangan cepat-cepat marah. Ya, kalau kesindir ya mestinya, wah, Tuhan lagi menegur saya ya melalui firman-Nya. Jangan a priori pendetanya yang menyinggung pribadinya dia, karena khotbah itu kan untuk seluruh jemaat, bukan hanya untuk dia. Ya kayak gitu-gitulah. Termasuk doa. Ya, doa juga jangan nyindir-nyindir orang atau mau istilahnya mau menghantam orang dan sebagainya. Itu kurang baik. Ya. Tidak baik, bukan kurang baik. Terima kasih atas waktunya, Tuhan yang menetapkan. Thank you, Pak. Terima kasih Bapak Elia. Randi. Ya, Bu Willy. Mau nanya, ini kan memang selalu kita, seperti Pak Andi bilang, dosa itu selalu tetap melekat di kita karena kita masih ada dalam keakuan kita ini. Ya. Nah, tapi Pak Andi juga pernah mengatakan ada juga dosa pasif. Dosa pasif. Ya? Ya, silakan. Nah, kan kalau dosa aktif itu kan yang lakukan itu orang yang di luar Kristus, Pak. Dia tidak sadar bahwa dia lakukan itu dosa terus-menerus. Tapi dosa yang kita lakukan itu dibilang pasif karena kadang-kadang tanpa kita tanpa kita ini pikiran kita tiba-tiba melayang itu kan juga sebagai satu dosa. Nah, bagaimana kita juga ini mengakui itu, Pak, gitu. Maksudnya karena itu kan juga dosa, termasuk dosa pasif gitu. Tetapi itu kan ada di dalam kita gitu. Ya. Ya, jadi, memang. Karena kalau dosa aktif itu kan yang lakukan itu orang yang di luar Kristus gitu. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan itu dosa. Tapi kalau kita tanpa kita sadari, kita biasa pikiran ataupun tiba-tiba hati jadi panas gitu. Itu sepertinya dipanahkan ke kita gitu. Padahal kita tidak mau itu terjadi, tetapi itu ada gitu. Jadi bagaimana menanggulanginya, Pak, gitu? Ya, jadi maksudnya Bu Willy, dosa pasif yang tiba-tiba muncul gitu ya dalam pikiran kita. Iya, Pak, karena kan setelah kita di dalam Kristus kita kan ciptaan baru, tetapi keakuan kita itu masih ada gitu. Nah, tiba-tiba kadang-kadang kita lihat orang mungkin ada rasa timbul jengkel, tapi di satu sisi kita juga tahu bahwa kita tidak boleh jengkel karena kita pun sama orang berdosa seperti dia gitu. Ya. Oke. Baik. Jadi bagaimana menghadapi dosa-dosa yang pasif yang muncul dalam pikiran kita, yang tiba-tiba melihat orang kita jengkel dan melihat mungkin mengingat masa lalunya dan sebagainya. Bagaimana mengendalikan seperti ini? Menurut saya itu kembali lagi, proses ini adalah proses pekerjaan Tuhan, bukan proses usaha kita. Kalau itu proses usaha kita, itu sepertinya kita yang merubah diri kita kan.
Padahal sebetulnya perubahan itu bukan kita yang merubah diri kita, Tuhan yang merubah kita. Dan cara Tuhan merubah kita itu kan merubah dari hati. Kembali lagi saya penekanannya itu perubahan dari hati. Nah, perubahan dari hati itu bisa Tuhan itu memperbarui pola berpikir kita atau pembaruan budi, renewing your mind, pembaruan budi. Jadi bagaimana kita mengatasi misalnya pikiran-pikiran yang negatif yang muncul dalam pikiran kita, yaitu melalui kita datang kepada Tuhan, melalui kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, menyadari kelemahan dan kekurangan kita, dan mengakui bahwa saya bukan orang yang sempurna. Maka saya siap, seperti tadi saya bilang, kalau saya sudah terbuka untuk mengaku di hadapan Tuhan, saya siap untuk dikoreksi, saya siap untuk dibentuk oleh Tuhan, saya siap untuk dihajar, tapi saya juga siap untuk dibiarkan diri saya dalam kelemahan-kelemahan saya. Nah, itu mirip seperti duri dalam daging, yang Rasul Paulus minta sama Tuhan supaya duri itu dicabut. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Artinya Tuhan juga tidak akan membersihkan kita total sampai kita tidak ada dosa sama sekali, itu tidak mungkin juga. Bahkan ada dosa-dosa yang tanda petik Tuhan biarkan itu terjadi dalam hidup kita, untuk kita sadar bahwa kita ini memang orang yang lemah dan tidak lebih baik dari orang lain. Artinya jangan jadi orang sombong gitu loh. Jangan merasa dirimu itu lebih layak dari orang lain. Kamu lebih pantas bisa diterima Tuhan karena kamu itu lebih baik dari orang lain. No. Tuhan betul-betul mau mendidik kita semua untuk sadar bahwa saya boleh menerima anugerah keselamatan itu bukan karena saya lebih baik dari orang lain, tapi semua karena belas kasihan Tuhan bagi kita orang-orang berdosa ini. Nah, saya harap ini menjadi pelajaran yang indah bagi kita untuk menyadari bahwa kita memang orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi bukan orang yang membenarkan diri dalam dosa-dosanya. Karena memang ada ekstrim lain lagi, ya enggak apa-apa kalau gitu, kita berdosa aja terus, supaya kita sadar kita nggak layak sama Tuhan. Nah, itu namanya yang bahasa Jawanya itu jarak itu. Ya. Kita sadar bahwa kita ini orang yang nggak layak, tapi Tuhan mau kita juga masuk dalam proses diubahkan dari hari ke hari yang nggak pernah selesai seumur hidup. Demikian Bu Willy. Ya Pak Andi, saya sudah tangkap Pak Andi punya ini, karena terus terang saya punya suara ini menjadi bumerang bagi saya. Karena saya bicara orang kira saya marah. Jadi saya bilang saya tidak marah. Saya memang cara menegaskan sesuatu itu saya senang penekanan gitu. Kalau saya menerangkan ke orang, saya ingin menerangkan dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi orang bilang saya punya suara terlalu besar, seolah-olah marah mereka. Jadi saya jadi bingung Pak. Jadi saya bilang saya tidak marah. Inilah suara saya, inilah aslinya saya. Gitu. Tapi saya juga berdoa sama Tuhan agar Tuhan belajar bantu saya bagaimana melembutkan diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang ini menjadi duri di dalam diri saya sendiri. Baik dengan keluarga, dengan orang lain juga gitu. Karena saya pikir kalau saya mau mengubah-ubah diri saya bersuara lemah lembut itu seperti munafik Pak gitu. Jadi saya bilang, jadi saya kasih tahu ke orang lain, inilah suara saya. Saya juga siap kalau kamu rasa bahwa saya tidak lembut, tidak apa gitu. Tapi inilah jujurnya saya beritahukan, saya berbicara seperti gitulah gitu. Pada waktu saya menekankan sesuatu, saya akan menekankan bahwa inilah begitu. Oke. Ya, jadi memang itu
cara bicara tiap orang itu memang beda-beda. Kalau cara saya kan kalem-kalem gini kan, makanya orang bilang saya ini Makanya saya mau belajar dari Pak Andi, Pak. enggak. Kalem, hadapi orang yang bisa bikin emosi. Pak Andi kalem-kalem. Mungkin Pak Andi punya ini pragmatik ya, sedangkan saya ini meluap-meluap. Menurut suami saya, kau itu sifatmu itu luap-luap gitu. Jadi dapat suami yang kalem juga. Iya. Ya, enggak. Menurut saya tipe tiap orang emang beda-beda dan tidak perlu sampai harus semua orang sama. Enggak. Nah, memang cara penting bicara. kita mengakui bahwa yang kita mengakui kita punya kelemahan dan mau siap untuk juga dirubah gitu. Iya, betul. Oke. Good. Pagi, Pak Andi. Ya, Theodor. Selamat pagi. Ya, Pak. Pak, saya singkat aja, Pak. Saya kasih tanggapan, Pak. Ya. Saya kira kalau hakikat katekismus itu kan bersama-sama, Pak, ya, secara komunal. Bertumbuh bersama, maju bersama. Ya, memang di dalamnya terdapat itu, Pak, problematika seperti doa tadi ya, terus masalah karakter, dan lain-lain gitu, Pak, ya. Tapi bagaimana ini satu wadah untuk maju bersama, tumbuh bersama untuk bagi kemuliaan nama Tuhan, Pak. Ya, itu aja, Pak. Makasih. Oke. Jadi kembali lagi kalau saya menekankan esensi kita ini adalah berelasi dengan Allah. Ya, jadi kita jangan lupa dengan esensi yang paling mendasar yaitu berelasi dengan Allah. Dalam segala proses kehidupan kita itu relasi dengan Allah itu tidak boleh dilupakan karena itu sumbernya seperti ranting tidak bisa berbuah pada dirinya sendiri kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Nah, bagaimana ranting melekat pada pokok anggur? Nah, itu relasi. Dan relasi itu yang menjadi sumber kita boleh berbuah bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita juga sadar kalau sampai saya boleh mempunyai relasi dengan Tuhan, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Jangan juga menjadi sombong dalam berelasi dengan Tuhan. Misalnya, wah saya ini orang yang setiap hari berdoa kepada Tuhan. Minimal saya itu kalau berdoa 7 jam dengan Tuhan. Misalnya. Ya, menurut saya ukuran rohani seseorang itu tidak karena lamanya berdoa atau sedikitnya berdoa. Tidak. Tapi bagaimana Tuhan itu yang membentuk dia. Bagaimana Tuhan menghajar dia. Bagaimana Tuhan mendidik dia, bagaimana Tuhan menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Nya kepada orang ini untuk dia boleh diubahkan dari hari ke hari. Ya, nah itu. Jadi itu bukan karena lamanya saya berdoa, saya itu lebih rohani dari orang lain. Atau bagaimana saya baca kitab suci lebih lama, itu saya lebih rohani dari orang lain. Saya baca kitab suci itu saya sudah 50 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Baca 50 kali. Bagi saya Anda mau baca 50 kali, mau baca 100 kali, mau baca cuma 1 kali, itu bukan itu ukuran rohani. Ukuran rohaninya adalah bagaimana saat kamu membaca kitab suci, Tuhan membentuk dirimu. Tuhan mengoreksi kamu. Tuhan memberi pengertian-pengertian tentang kebenaran kepada kamu sesuai dengan maksud kitab suci. Ya, orang baca kitab suci 100 kali tapi kalau pengertiannya sesat, ya orang Chinese bilang bocai. Enggak ada gunanya kamu 100 kali membaca kitab suci tapi kamu ngertinya salah terus. Tambah lama, tambah membaca, tambah ngawur. Nah, itu bagaimana kalau seperti itu?
Ya. Nah, Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya untuk itu tadi mengoreksi hidup kita yang masih banyak kesombongan, keakuan, ya, merasa diri lebih baik dari orang lain. Tuhan koreksi, Tuhan sadarkan itu, dan Tuhan mengajar kita untuk datang kepada salib Kristus. Ya. Nah, itulah pembentukan dari Tuhan yang tidak pernah selesai seumur hidup. Oke? Mungkin ada yang lain, jadi ini hari ini kita banyak tanya jawab. Jadi belum maju kepada pertanyaan katekismus Heidelberg berikutnya. Sudah selesai ya. Katanya sudah terjawab semua dan sudah kehabisan pertanyaan. Oh ya, ini ada tulisan apa ini? Selamat pagi Pak Andi, ada orang doa seperti ini. Selamat pagi atau selamat malam Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, bla bla bla. Gimana menurut Pak Andi? Terima kasih. Iya. Ya gini ya, saya sering itu dengar selamat pagi itu. Atau selamat malam, selamat sore. Menurut saya doa seperti itu kurang tepat. Ya, kenapa kurang tepat? Karena bagi Tuhan itu tidak ada pagi, tidak ada malam, tidak ada siang. Karena Tuhan itu berada dalam segala waktu. Jadi janganlah Anda menurunkan derajat Tuhan itu kepada pagi, siang, dan malam. Karena Tuhan itu di luar waktu. Ya, jadi enggak usah ini bagi saya terlalu kreatif ya, doanya terlalu kreatif. Selamat pagi Tuhan. Ya, terlalu kreatif lah, enggak usah. Buat apa kreatif doa seperti itu? Kita bilang aja terima kasih Tuhan ya. Tuhan sudah memelihara saya sampai hari ini. Atau kalau mau ini bisa begini, doanya begini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap kepadamu. Ya, itu it's okay itu, karena pada pagi hari ini itu kan saya yang pada pagi hari ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Saya kalau misalnya menyapa teman saya yang di Amerika misalnya, atau di Kanada. Ya, sekarang ini kan jam 10 ya. Di sana jam 10 malam. Misalnya. Nah, saya masa bilang sama dia selamat pagi. Salah kan? Saya mestinya bilang sama dia selamat malam. Karena di sana malam. Nah, ini contoh ya. Contoh kita itu kalau kasih selamat itu selamat yang untuk dia kan, bukan untuk saya kan. Saya enggak bisa memaksa dia untuk mengerti saya ini pagi. Saya akan mengucapkan selamat bagi dia itu selamat malam karena di sana itu malam. Nah, bagaimana saya menyapa Allah yang tidak pakai waktu? Nah, jadi menurut saya enggak usah pakai kreatif pagi, malam, apa segala macam, lalu selamat pagi Roh Kudus dan sebagainya. Ya itulah sedikit koreksi saya untuk doa-doa yang suka selamat pagi itu. Ya. Oke, kalau sudah saya tutup acara ini. Ada yang lain yang mau ditambahkan? Pak Johan nih, mau bicara Ya. Pak Johan? Nah, terima kasih Pak Andi. Itu saya
punya jawaban. Saya sudah terima jawaban dari Pak Andi tentang doa yang selamat Oh pagi ya. atau malam. Saya Oh pernah iya. tanya buat Pak Theo sama Pak Eli. Saya berpikiran sama dengan Pak Andi bahwa Allah itu kekal, dia tidak ada dibatasi oleh waktu. Kalau betul tadi Pak Andi bilang kita menurunkan derajat Allah, tidak Iya. bisa. Terima kasih Pak Andi jawabannya. Ya, puji Tuhan. Betul Oke. sekali itu Pak. Bagus sekali itu pertanyaan jawabannya Pak Andi. Sebab banyak orang keliru sekali dengan masalah itu. Pak Ya. Andi, mungkin pertanyaan saya ada satu Pak Andi. Ya. Kalau kita doa makan, kan orang berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini. Padahal Tuhan Yesus ajarkan makanan yang sudah ada di depan kita, kita mengucap syukur atas makanan atau minuman yang ada. Tapi kebanyakan kita berdoa lagi, Tuhan berkatilah makanan ini. Nah yang benar bagaimana nih Pak Andi? Karena saya pernah diberitahu oleh ya guru rohani, ada Pak Andi kenal, Pak Nik itu memberitahu. Kita Oh ya, ya. jangan memberkati makanan ini, Tuhan berkat. Loh ini kan berkat dari Tuhan. Buat apa kita memberkati lagi? Kita mengucap syukur, oleh makanan ini kita dapat kekuatan. Bagaimana menurut Pak Andi? Supaya kita baik. Ya, betul juga sebetulnya makanan itu adalah suatu berkat yang dari Tuhan. Saya mungkin kalau mohon berkat dari makanan ini, maksudnya mungkin supaya makanan ini dibersihkan dari racun-racun atau bagaimana gitu mungkin. Tapi ya itu benar juga. Saya setuju dengan apa ini. Ya kita kadang-kadang berdoa itu malah mendoakan Tuhan ya. Tuhan kita doakan. Tuhan ingatlah kepada orang-orang yang lapar loh. Tuhan ini sudah maha pengingat, enggak usah diingatkan lagi. Yang sering lupa itu kita, bukan Tuhan yang lupa itu. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Tadi kalau seandainya kita berdoa dalam nama Yesus, haruskah ditambah lagi haleluya? Begitu, atau hanya dalam nama Yesus itu sudah menjadi patokan daripada firman Tuhan bahwa kita berdoa kepada Bapa melalui Kristus Yesus, yaitu dan diakhiri dalam nama Yesus gitu. Apakah harus ditambah lagi haleluya begitu? Kata harus sih enggak ada. Tapi kalau mau ditambahkan ya haleluya itu kan artinya puji Tuhan. Ya mungkin mau bersyukur pada Tuhan dengan mengucapkan haleluya, oke. Tapi kalau itu menjadi keharusan ya enggak. Ya. Jangan jadi rumus. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Ya, saya. Pak. Ya, Pak Aryo. Kelihatannya doa orang reform itu intinya adalah angel lah. Doa orang reform itu angel, Pak ya. Tapi intinya apa yang kamu ucapkan itu kamu harus mengerti betul. Maumu apa, artinya apa. Memang susah sekali kalau karismatik saya jeplak memang asal murni memang, tetapi sebaliknya ekstrem yang lainnya yaitu reform, wangel berdoa sama susah untuk berdoa yang benar reform. Tapi intinya tadi itu dari pembicaraan tadi itu kita melihat bahwa mengerti apa yang kamu omong tuh hemat sekali, karena kalau kamu nggak ngerti jangan ngomong. Itu mungkin kalau mau berdoa cara reform. Oke. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi saya mau jawab singkat saja. Jadi apakah kita diperkenankan memohon agar kita dapat menyenangkan Allah? Ya, saya terus terang tidak terlalu suka dengan kata menyenangkan Tuhan atau menyenangkan Allah, karena seolah-olah aku bisa menyenangkan Tuhan. Siapa kita yang bisa menyenangkan Tuhan itu? Dan Tuhan itu bukan suka senang-senang gitu loh. Ya, kita bukan menyenangkan Tuhan, kita memohon untuk hidup kita boleh
diperkenan Tuhan. Atau hidup kita boleh diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin itu lebih tepat. Daripada menyenangkan Tuhan. Ya sepertinya kok Tuhan tuh senang-senang gitu. Atau Tuhan tuh bisa kita hibur-hibur atau kita senangkan hatinya dengan hiburan-hiburan yang kita lakukan untuk Tuhan gitu. Ya bukan seperti itu kan. Jadi saya pikir lebih tepat bagaimana hidupku boleh memuliakan nama Tuhan. Oke. Baik, saya tutup dalam doa. Kiranya semua ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Tuhan sudah membuka hati kami masing-masing. Siapakah diri kami di hadapan Tuhan? Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kami hikmat, akal budi, dan pengertian. Dan Tuhan juga selalu membentuk hidup kami hari demi hari. Kami disadarkan Tuhan bahwa semua ini hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kami lebih baik dari orang lain. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mau memakai kami untuk menjadi alat-alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami juga selalu merasa hidup kami, hidup yang berhutang kepada Tuhan, dan kami mau belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu di tengah-tengah segala kelemahan dan kekurangan kami. Terima kasih. Kami serahkan doa kami. Kami serahkan semua teman-teman yang sudah mendengarkan, baik yang di YouTube, di Zoom, di radio, aplikasi radio RMC, dan juga yang mendengarkan siaran tunda. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah terlibat. Tuhan memberkati.